Oke, ketemu lagi dalam ide Ruby in the car in the evening. Saya mau sharing tentang struktur gemoy pemerintahan. Jadi saat kita mencoba melihat pemerintahan itu ya, strukturnya itu kan dari presiden, kemudian presiden punya pembantu-pembantu, menteri-menteri dan seterusnya. Di situ ada DPR. Nah, turun ke gubernur. Gubernur juga ada pembantu-pembantunya. Di situ ada DPRD provinsi. Turun lagi ada bupati dengan pembantu-pembantunya. Di situ ada DPRD kabupaten atau kota. Terus turun lagi ada camat. Nah, ini camat ini jabatan yang tidak dipilih oleh rakyat gitu ya, tapi dia kepala wilayah juga, setahu saya gitu, atau pokoknya ada dalam struktur gitu ya. Terus kemudian ada kepala desa. Nah, kepala desa ini dipilih. Saya nggak tahu sampai di situ kan. Kemudian ada kepala dusun atau apa ya. Nah, ketua RW itu dipilih, ketua RT dipilih, tapi RT RW kan tidak masuk dalam jajaran pemerintahan itu ya. Nah, saya melihat pemerintah itu dulu sudah pernah melakukan satu efisiensi gitu ya. Karena setahu saya misalnya ada sekarang kalau kita mendengar ex Karisidenan Surakarta, ex Karisidenan Kedu. Saya nggak tahu karisidenan yang lain itu mana saja, tapi rasanya dulu ada strukturnya. Kalau tadi presiden, gubernur, bupati, dulu ada residen. Nah, residen ini membawahi beberapa kabupaten, setahu saya begitu, dan itu sudah nggak ada lagi. Artinya itu sudah dihilangkan gitu ya, sudah dihilangkan apa namanya jabatannya, strukturnya sudah nggak ada. Cuman orang masih seringkali bilang ex Karisidenan Surakarta gitu. Dan sekarang berkembang nih, mulai berkembang provinsi baru. Nah, itu sudah dihilangkan, tapi kalau yang namanya mau ada provinsi baru ya justru mungkin akan ditambah tuh sekarang. Karena kita tahu di Papua itu juga ada beberapa provinsi baru kan, pengembangan atau pemekaran wilayah dan seterusnya. Nah, saya mikir yang dulu-dulu itu sudah bagus menurut saya, ada efisiensi, tapi kenapa sekarang jadi inefisien lagi dengan adanya rencana-rencana untuk provinsi baru misalnya. Karena melihat kegemoyannya ini tadi ya. Nah, dulu kala itu juga ada Kawedanan, Wedono. Saya nggak tahu apakah itu merata di seluruh Republik Indonesia ataukah di wilayah tertentu saja. Tapi saya pernah tahu waktu itu masih ada Wedono, itu masih pernah ada. Terus kemudian sekarang jabatan itu juga sudah tidak ada lagi. Nah, saya berpikir jabatan di Karisidenan, di Kawedanan itu mesti waktu itu juga ada orang-orang ex kantor itu yang harus didistribusikan gitu ya. Nah, sekarang kenyataannya itu udah nggak ada. Berjalan nggak tahu, mungkin sudah puluhan tahun lah ya. Saya katakan usia saya 10 tahun, berarti 35 tahun yang lalu, 36 tahun yang lalu sudah nggak ada, sudah begitu lamanya itu nggak ada. Nah, saya pikir ini ada camat juga. Camat itu tugasnya apa kalau sudah ada kepala desa? Jadi kan jadi banyak kan yang ngurusin sesuatu itu, kebanyakan ya sih. Kantor kecamatan itu kan ada strukturnya segala macam. Apa ya, perlu masih ada camat. Tapi setahu saya camat itu juga sebagai pejabat pembuat akta tanah itu ya, PPAT. Tapi tak pikir di situ ada juga notaris. Nah,
itu seperti apa pembagiannya otoritasnya saya juga nggak begitu paham. Ataukah memang perlu ada bukan kantor pemerintahan tapi sebenarnya kecamatan itu hanya sebagai administratif saja gitu. Jadi misalnya administratif yang perlu dicatat itu apa toh? Perizinan misalnya, apakah perizinan itu sampai ke kecamatan, apakah cukup di kepala desa dan kabupaten saja misalnya gitu. Jadi kecamatan itu hanya memeriksa administratifnya, jadi tidak perlu ada otoritas di situ, nggak perlu ada camatnya gitu, nggak perlu ada pemimpinnya di situ. Nah itu bayangkan aja, di Klaten tempat saya itu 26 camat kalau nggak salah, itu sudah mengefisienkan berapa, dan se-Indonesia. Wah itu lagian kan presiden tidak bisa melantik camat kan, camat nggak dilantik presiden kan. Kemarin dilantiknya itu kan sampai bupati aja kan, ya udah camat itu nggak usah ada jabatannya, karena gajinya kalau gaji camat sama gaji administrator yang lain kan mesti beda juga kan. Sehingga kalau misalnya pejabat membuat akta tanah, ya sudah itu, karena sebenarnya akta tanah itu kan, ya ini saya menyederhanakan ya, mungkin salah, tidak begitu paham hukum dan kenotariatan gitu, tapi dengan perkembangan sekarang kan mestinya di setiap kecamatan sudah ada notaris kan. Nah apa enggak notaris itu aja? Kalau diekstrimkan kan udah nggak usah ada camat tapi ada notaris di setiap kecamatan kan selesai. Atau kalau ada camat lah kenapa ada notaris gitu. Tapi kalau semuanya camat, nah notaris dapat apa gitu. Nah ini kan satu pemikiran, ini baru ide. Nah pemikiran perkembangannya kan memang harus dibahas lagi, didiskusikan lagi seperti apa cara mengefisienkan supaya struktur ini nggak gemoy gitu ya. Jadi yang awalnya kalau dihitung dari presiden, gubernur, residen gubernur, residen 3 nih ya, habis residen baru bupati Wedono, ini sudah 5 nih, Wedono, camat, kepala desa. Nah sampai di sini aja 7 nih. Sekarang tinggal presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, tinggal 5. Presiden sama Wedononya nggak ada. Kalau dikurangi 1 camat kan berarti tinggal 4, kayak balonku. Meletus jabatan camat tinggal 4. Nah itu ini cara berpikir saya tentang efisiensi saja, karena sekarang pemerintah dan presiden bahkan seringkali dikritisi atau dikomentari gitu ya, katanya efisien, tapi saya rasa kalau ini langkah ini diambil, yang penting kan fungsi-fungsinya tidak hilang, itu kan akan jadi alternatif untuk efisiensi. Itu aja ide Ruby. Ketemu lagi di ide Ruby yang lain. Sampai jumpa.